shifter power method dan power method. Lebih banyak Ya. itu berapa? Semuanya. Ya. Semuanya. Ya, jadi semua nilai eigen dan vektor eigen yang berkaitan dengan nilai eigen. Jadi biasanya iterasi Jacobi itu yang sering digunakan sih. Jadi ketemunya langsung komplit gitu. Terus saya butuh menunjukkan sesuatu sebetulnya ke kalian. Jadi sekalipun kalian menghitung pakai Octave, MATLAB atau Maple, jadi di software biasanya di software matematik ya, itu biasanya dia sudah punya tools untuk ini salah. Punya tools untuk mencari nilai eigen dan vektor eigen dari suatu matriks kan ya, biasanya begitu ya. Ini sih saya ngintip bentar. Ini. Misalkan yang ini ya. Nah, misalkan saya punya matriks A-nya begini. Di Maple, katakan saya pakai Maple, itu ada namanya perintah eigenvalue. Oh, saya harus pakai tools linear algebra. Itu saya bisa cari di sini eigen, ya. Bisa lihat di sini eigenvalues. Oke aja, eigenvalues dari A. Oke, ini saya bikin jadi dia matriks biar kebaca dia matriks. Nah, ya. Padahal ada teorema di analisis, bukan di analisis, di teorema matriks ya, yang mengatakan kalau matriksnya simetri, artinya nilai eigennya gimana? Saya belum share, ya ampun, maaf. Ya Bu, belum share screen. Ya ini. Jadi misalkan saya punya matriks A, matriks A-nya begini ya, ini matriksnya simetri atau tidak? Simetri. Simetri ya, karena kalau saya cari transpose matriks A akan sama dengan matriks A itu sendiri ya, sama persis ya, ini transpose dengan matriks A-nya, A transpose dengan A-nya sama persis, artinya matriks A adalah matriks simetri. Nah, matriks simetri itu punya sifat atau punya nilai eigen yang seperti apa kalau matriksnya simetri? Real. Bilangan real. Apanya yang bilangan real? Nilai eigennya. Nilai eigennya. Satu saja yang bilangan real atau semuanya yang bilangan real? Ayo. Semua Bu. Semua. Jadi kalau matriksnya 3x3 artinya saya harusnya mendapatkan 3 nilai eigen, di mana 3 nilai eigennya itu adalah bilangan real ya. Oke, lalu di Maple ini saya punya tools namanya eigenvalue. Jadi saya males hitung nilai eigennya pakai A min lambda I gitu ya, terus dicari determinannya, terus dicari lambdanya berapa, poin kastik. Oke, saya langsung shortcut aja deh. Orang di Maple ada toolsnya ya, eigenvalues A. Saya carilah pakai perintah eigenvalues A, dapatnya ternyata nilai eigennya begini. Ini bilangannya bukan bilangan yang muncul di sini bukan bilangan real ya. Kenapa? Karena di sini ada bentuk I. Kelihatan ya? Ini ada I akar ya. Ada bentuk I akar. Ini sebetulnya kalau di Maple kan maksudnya imajiner. Loh, berarti teoremanya gimana nih? Nggak cocok atau cocok? Ada yang bisa menduga atau menjelaskan gitu? Ya. Oke. Jadi kalau saya pakai Maple ini jadi sepertinya walaupun matriks A itu matriks simetri, ternyata eigenvalue-nya nggak real ya. Itu menyalahi teoremanya ya. Padahal teoremanya sudah jelas menyatakan bahwa kalau A itu simetri, pasti nilai eigennya adalah nilai eigen bilangan real, berupa bilangan real. Oke. Coba saya turunkan, saya mau cari karakteristik polinomialnya. Ini butuh. Oke. Ternyata karakteristik polinomnya bentuknya begini. Ya. Ini pun Maple ini nggak bisa nyari faktornya dari ini. Ya. Ketika saya mencoba mencari eigenvalue-nya, ketemunya I. Bener nggak sih? Oke. Cara lain,
karakteristik polinom ini kan sama dengan 0 ya. Oke, saya mau plot sekarang. Fungsinya ini kayak gimana sih sebetulnya? Oke. Kurang panjang sedikit. Yap. Jadi karakteristik polinomnya, ya, karakteristik polinomnya pangkat 3. Kalau saya plot si fungsi pangkat 3 ini, jadinya bentuknya begini. Nah, kita kan mencari ini sama dengan 0 ya. Sama dengan 0 artinya ketika dia berpotongan, si garis merah ini berpotongan dengan sumbu X ya. Dan di sini perpotongan dengan sumbu X-nya ada 3 titik ya. Artinya akarnya berarti betul ada 3. Ya. Oke, terus kenapa kok eigenvalue dari A dihitung pakai maple ada imajinernya? Ini coba saya evolve biar enggak akar bentuknya. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa bagian imajinernya itu pangkatnya cukup kecil. Jadi 6 kali 10 pangkat min 10. Artinya 0,0000, nolnya 9 kali, terus belakangnya 6 gitu ya. Lalu ini 1,53 kali 10 pangkat min 9. Yang di sini 1,93 kali 10 pangkat min 9. Artinya untuk bagian imajinernya ini nilainya cukup kecil ya, sangat kecil malah. Sebetulnya ini dihasilkan dari galat dari pemotongan, galat perhitungan pemotongan. Jadi maple pun itu untuk mencari eigenvalue dari A, dia menggunakan metode numerik, bukan metode eksak. Bisa jadi metode numeriknya itu dia pakai iterasi Jacobi, gitu. Nah, maksud saya ya. Jadi itulah kenapa kalian orang matematik harusnya bisa menjawab lah. Kalau maple ini eigenvalue A-nya ini berarti dia pakai metode apa? Metode eksak atau metode numerik? Metode numerik. Jadi berbasis iterasi, dia menggunakan iterasi Jacobi yang sudah kalian pelajari pekan kemarin. Gitu. Jadi teoremanya tetap betul ya. Yang salah adalah perhitungan numeriknya yang menghasilkan error itu tadi. Jadi memang kalau ngitung eksak itu enaknya kita dapat nilai eigennya, nilai eigen sebenarnya gitu ya. Jadi nggak ada errornya sama sekali, tapi memang cukup rumit untuk mencari setiap nilai eigennya. Kalau pakai numerik, tinggal dimasukkan ke iterasi gitu ya, dimasukkan A-nya, kita sudah punya skripnya, tinggal di running. Tapi kelemahannya adalah dia punya error perhitungan. Itu yang biasanya kita sebut epsilon itu. Kalau yang di skrip Octave-nya kemarin. Itu ya. Oke, iya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Berarti cukup jelas ya untuk materi iterasi Jacobinya. Bu mau tanya, Bu. Yang di contoh soal yang terakhir itu yang cara dapatnya R1 itu gimana ya, Bu? Nah, saya buka Kalau secara eksak. Minggu kedua. Mana share? Oke, ini yang mana? Contoh soal. Nah, Ya. contoh soal. Ini bukan. Ini? Iya, Bu. Iya. Ya, ini itu untuk dapat matriks R1 ya? Oke, Bu. Oke. Jadi untuk dapat matriks R1, ini saya geser sedikit biar nggak ganggu. Saya geser, oke. Saya mau pakai apa ya? Oh, yang agak ngejreng. Ya. Jadi matriks, bagaimana kita mendapatkan matriks rotasi? Jadi matriks rotasi itu akan berkaitan dengan cos theta, lalu apa? Sin theta ya. Kalau di sini saya pakai bukan theta tapi pakai phi ya. Phi atau sebenarnya pakai apa? Ya. Pakai phi ya. Lalu di sini ada min sin dan ada cos gitu ya. Sedangkan berkaitan dengan ini. Nah, ini itu elemen-elemen ini kita taruh di P sama Q. Jadi yang ini itu saya taruh di kolom di baris P kolom P, yang ini saya taruh di baris P kolom Q, yang ini
saya taruh di baris Q kolom P, yang ini saya taruh di baris Q kolom Q. Penentukan P sama Q-nya gimana, Bu? P dan sama Q-nya itu ditentukan elemen mana yang mau kita nolkan dari matriks A itu tadi. Jadi tujuan kita itu apa? Tujuan kita kan mau membuat A ini jadi matriks diagonal gitu ya. Karena simetri, jadi bagian bawah di sini akan sama dengan yang atas. Jadi saya bisa lihat satu saja. Katakan saya lihat yang bagian atas ya. Nah, jadi sekarang tujuan kita adalah mengenolkan yang merah itu. Yang ada di bagian atas ya. Oke. Mengenolkannya yang mana dulu? Mengenolkannya itu dilakukan dari elemen yang nilainya paling jauh dari 0. Jadi ada min 1, ada 3, ada min 1, ada 2, 0, dan 1. Yang paling jauh dari 0 nilainya mana? 3, Bu. 3, Bu. 3 itu ada di elemen A yang ke baris keberapa, kolom keberapa? Baris pertama, kolom ketiga. Baris pertama, kolom ketiga. Oke, ini saya. Ya, jadi ya, tujuan kita adalah mau mengenolkan baris pertama, kolom ketiga ya, yang nilainya 3 ya, karena dia paling jauh dari 0. Kalau misalkan di situ nanti di bagian atas ini misalkan, ternyata yang nilainya 1 ini, misalkan saya ganti jadi 4, oke, berarti ini bukan A13, tapi jadi A34, yang sama dengan 4. Gitu ya. Jadi dimulai dari elemen yang nilainya paling jauh dari 0. Kalau ini min 4 ya sama, diambilnya berarti dari yang min 4. Kita ambil yang paling jauh dari 0. Jadi walaupun positif negatif yang penting paling jauh gitu ya. Oke. Jadi sekarang kita mau mengenolkan si 3 ini ya. Baris ke-1 kolom ke-3. Artinya apa? Artinya P kita itu 1 dan Q kita itu 3. Nah, dari 1,3 itu ya. Jadi kalau 3-nya itu ternyata saya tukar gitu ya, ini 0, ini 3 gitu ya. Artinya kan saya mau mengenolkannya A24 ya, A24 yang sama dengan 3. Berarti P-nya adalah 2 dan Q-nya adalah 4. Gitu ya. Jadi ini ngambilnya P dan Q-nya itu dari indeksnya elemen terbesar itu tadi. P itu indeks barisnya, Q itu indeks kolomnya. Jadi P-nya 1, Q-nya 3. Lalu untuk membentuk matriks rotasinya, P-nya 1, Q-nya 3. Artinya elemen R di P, P-nya kan 1 ya. Berarti R di 1,1 sama dengan cos V. Ini sebentar. Nah, ini adalah cos V. Lalu di elemen R, P, Q, P-nya berapa tadi? P-nya adalah 1, Q-nya 3. Berarti R 1,3 ini nilainya adalah sin V. Gitu. Lalu di elemen R, Q, P, berarti kan Q-nya 3 ya. P-nya 1. Ya benar, 3,1. Dia nilainya min sin V. Ini ya. Kemudian di R Q, Q-nya tadi 3, berarti di R 3,3 nilainya adalah cos V ini. Gitu cara dapatnya. Itu Miftahul. Iya, Bu. Ya, jelas ya. Terus V-nya itu kan yang dimasukin gitu. P-nya itu 3-nya gitu, Bu. Enggak, V-nya dihitung sendiri. V-nya dihitung pakai ini. Mana tadi? Nah, ini dia. Ya, jadi elemen PP-nya tadi berapa? Elemennya kan tadi 3 ya? Iya. Nah, terus bagaimana ngitung nilai theta? Kamu hitung dulu nilai theta. Berarti kamu hitung nilai A, Q, APQ sama dengan 3, di mana ini kan APQ-nya tadi yang mau kita nolkan kan 1,3 ya, artinya P-nya 1 dan Q-nya 3. Nah, berarti tetanya kita hitung dari AQQ, Q-nya kan 33, dikurangi APP, A11, dikurangi 2APQ, 13. Jadi kamu lihat elemen nilai A33 berapa, nilai A11 berapa, nilai A13 berapa. Kamu dapatkan nilai theta, lalu kamu bisa hitung V-nya. V
V-nya adalah kotangen arkes ya, arkes kotangen dari theta dibagi 2 gitu. Ini kan dapat nilainya A33 min A11 per A13 per 2A13. Oke, saya hapus sebentar. A33 min A11 ya. Saya juga nggak hafal algoritmanya. Terus Iya, ngintip Bu, satu-satu. satu-satu ya. Satu-satu dibagi 2 kali A13. 1,3. Nah, A33-nya kan kamu tahu, A33-nya ini, A11-nya ini, A13-nya ini. Gitu. Oh, nggih, Bu. Kan C-nya lalu dihitung. Ini theta ya, posisi. Balik-balik theta. Nanti sudah dapat nilai theta, kamu bisa hitung nilai C dengan arkes kotangen ya. Arkes kotangen Nggih. theta per 2. Gitu. Nggih. Ya. Iya, terima kasih, Bu. Ya. Oke, ada yang lain yang mau ditanyakan? Jadi bagaimana saya bisa ngecek, Bu, kalau R kit saya itu sudah betul, R kamu sudah betul, kalau di iterasi berikutnya A2-nya itu yang mau kita nolkan, tujuannya tadi apa? Mau mengenolkan yang elemen ini kan ya? Mau mengenolkan yang 3 ini kan ya? Nah, kita mau buat ini jadi 0 elemen yang di situ. Kalau R1 dikali A1 dikali R1 menghasilkan A2 yang elemen di sininya 0, ya berarti itu sudah benar R-nya. Jadi ngeceknya gampang sih. Gitu. Ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Kalau cukup jelas, jadi bisa dilanjutkan untuk materi pekan ketiga ya. Saya merencanakan minggu depan untuk kuis pertama, jadi saya bisa mengevaluasi keefektifan pembelajaran daring untuk 3 materi, 3 pekan, 3 materi ya. Jadi dari materi Power Method, iterasi Jacobi, dan Householder yang pekan ini saya bisa mengevaluasi keefektifan materi dan nyampe enggak ke kalian gitu ya, dengan kuis di minggu depan. Nah, kuisnya saya rencanakan 1 jam saja, jam 8 sampai jam 9, dilakukan via e-learning ya. Jadi kita nggak perlu nge-zoom, jadi kalian langsung kerjakan via e-learning, tapi saya butuh tatap muka dulu, jam 8 sampai jam 9, ya mungkin tatap mukanya antara jam 7 sampai jam 8 itu. Untuk mendiskusikan kalau memang ada yang perlu ditanyakan terkait materi ketiga, dan kalau nggak ada ya langsung kita bisa kuis jam 8 itu. Itu. Jelas ya? Nggih, Bu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah. Bu, ini dari teman-teman beberapa Ah. mengalami kendala e-learning. Jadi seumpama sampai nanti sulit diakses itu pripun, Bu? Yang materi pekan kedua ya? Iya, Bu. Oke. Ya, kalau memang nanti masih trouble, saya perpanjang lagi waktunya. Ya, saya sesuaikan saja. Terima kasih, Bu. Ya, tapi saya diberitahu ya kalau trouble atau enggak, karena kalau dari jaringan saya itu oke gitu. Jadi memang sangat tergantung dengan jaringannya gitu. Ya Bu, ini di angkatan hampir semuanya mengalami error di e-learning-nya Bu. Oke, memang pekan ini sedang ada perubahan jadwal, jadi kemarin, bukan, hari kemarin itu hari apa? Selasa. Hari Senin itu juga dia sempat error, jadi kelas saya di e-learning itu hilang semua, jadi nggak ada kelas sama sekali yang di e-learning. Ternyata sedang ada pemindahan pergantian jadwal. Jadi kan memang sudah terintegrasi dengan Siakat ya. Jadi dosen ngajar apa itu langsung masuk ke e-learningnya, terus mahasiswanya bisa langsung masuk ke kelas di e-learningnya gitu ya, secara otomatis. Jadi sudah terintegrasi dengan Siakat. Karena ada yang berubah, beberapa jurusan di UIN itu ada yang berubah jadwalnya, jadi efeknya jadi perubahan dari Siakat itu ngefek ke e-learningnya juga. Mungkin hari ini juga masih ada maintenance di situ. Jadi memang kalau masih trouble, nanti saya perpanjang aja. Ya. Oke. Terima kasih. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mau diceritakan?
Sudah ya? Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan, saya bisa akhiri pertemuan Zoom-nya dan kalian bisa langsung menyimak video pekan ketiga. Kalau memang masih error ya simak YouTube-nya aja deh dulu, nggak apa-apa lah. Setidaknya saya punya backup materi yang di YouTube ya. Jadi sesuaikan sajalah dengan kondisi kalian dan dengan kondisi jaringannya ya. Karena memang kita jadi sangat bergantung dengan jaringan. Tapi memang kuliah online itu alternatif yang paling baik untuk pembelajaran saat ini. Gitu. Daripada tidak belajar ya, jadi mending kita masih melakukan pembelajaran, tapi walaupun via daring dengan semua keterbatasannya. Nggak apa-apa, semuanya satu dunia juga mengalami hal yang sama. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri kuliah hari ini. Semoga materinya bisa diterima dengan baik, dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah ya buat kalian semua. Saya akhiri kuliahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Oke.